Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Saudaraku seiman sakidah, para pendengar dan para pemirsa dimanapun antuna berada, alhamdulillah segala puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia kepada kita semua, sehingga di kesempatan sore yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya masih bersama radio kebanggaan kita semuanya, yakni Radio Hidayah FM bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan Sunnah. Salawat dan salam tak lupa pula kita ucapkan buat Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia Muhammad bin Abdullah. Salawat wassalamu alaihi, dan juga buat keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan juga buat orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari kiamat nantinya. Baik khotul iman, azinallahu wa iyyakum, para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa di petang Jumat kita akan kembali mengikuti muhadarah atau kajian ilmiah Islam yang kita siarkan secara langsung dari studio Radio Hidayah bersama guru kita Ustaz Heri Purnama LC Hafizahullah, melanjutkan dari bahasan kitab Durusun Yaumiyah atau kitab ensiklopedia nasihat, yang mana alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala Ustaz telah bersama kita di studio di kesempatan yang berbahagia ini. Dan seperti biasa ikhwatal iman azinallahu wa iyyakum dimanapun antuna berada, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhir kajian nanti kita buka Q&A, yang mana antuna bisa bertanya secara langsung dengan menghubungi kami di 08117530.000 ataupun juga bisa layangkan pertanyaan melalui pesan singkat di 081175454444 baik SMS maupun WhatsApp. Ataupun juga bisa sahabat hidayah yang ingin bertanya melalui pesan singkat ataupun juga bertanya melalui via WhatsApp secara langsung di 081175454444. Dan bagi sahabat hidayah semuanya yang menyimak siaran ini melalui media sosial kita, bisa melihat nomor telepon yang tertera di layar monitor Anda masing-masing. Baik, khotul-iman azinallahu wa iyyakum dimanapun antuna berada. Sebelum kita mulai acara kita di kesempatan sore yang berbahagia ini, terlebih dahulu ana Rudi Abu Muawiyah menyapa Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum Ustaz? Alhamdulillah bikhair. Kaifa haluka? Alhamdulillah bikhair Ustaz. Barakallahu fiik. Jazakallahu khair Ustaz telah menyempatkan waktunya di sore hari ini untuk kami kembali menimba ilmu bersama Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Baik khotul iman azinallahu wa iyyakum, para pemirsa dan para pendengar dimanapun antuna berada. Untuk sore hari ini masih melanjutkan di pertemuan kita di pekan yang lalu, masih di bab tentang apa yang bermanfaat untuk si mayit. Dan ini hari ini sore ini juga poin terakhir insyaallah untuk bab ini. Dan langsung saja kepada Ustaz kami persilakan, falyatafaddal mashkuran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan muslimat, pendengar Radio Hidayah di mana saja berada, pemirsa pemerhati kajian kita pada petang Jumat pada hari ini tanggal 19 September 2025, 26 Rabiul Awal 1447 Hijriah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk selalu mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis Nabi yang merupakan sumber kehidupan hati manusia. Kita akan melanjutkan poin yang berikutnya atau poin yang keempat, ma yantafi'u bihil mayyit, apa yang bermanfaat
untuk si mayit atau orang yang meninggal perbuatan yang dilakukan oleh orang yang masih hidup. Berkata Syekh Dr. Amin bin Abdullah Asy-Syaqawi hafizahullah taala di dalam kitabnya Ad-Durrul Muntaqah minal Kalimatul Mulqah Durusun Yaumiyah, rabi'an, yang keempat, ma yaf'aluhu al-waladu as-salihu minal a'mal as-salihati fa inna liwalidayhi mithlu ajrihi duna an yanqusa min ajrihi syai'un li'anna al-walada min sa'yihima wa kasbihima wallahu azza wa jalla yaqul fi suratin najm wa an laysa lil insani illa ma sa'a. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk si mayit, akan membantunya di alam kuburnya, di alam barzakhnya, atau dalam arti yang lain juga kalau kita ingin anak-anak kita ketika mereka melakukan amalan akan mengalir pahalanya kepada orang tua yang telah meninggal secara khusus, yaitu adanya anak-anak yang saleh. Yang beliau mengatakan ma yaf'aluhu al-waladus saleh, apa yang dilakukan amalan oleh anak yang saleh dari amalan-amalan yang salehah. Karena sesungguhnya kedua orang tua akan mendapatkan pahala perbuatan ibadah apapun, baik ibadah lisan ataupun ibadah anggota tubuh yang lain berupa gerakan, dan dia adalah ibadah. Bahkan mungkin juga adalah amalan hati yang penyebabnya adalah tentunya hasil usaha dari orang tua. Maka di sini tentunya menjadi pelajaran bagi setiap orang tua agar dia mempersiapkan generasi-generasi dari anak-anaknya yang saleh dan salehah. Bahkan ini juga memberikan pengaruh kepada anak yang saleh tersebut. Juga dia akan ketika dia diberikan oleh Allah umur yang panjang, maka juga dia mungkin di suatu saat dia menikah dan memiliki anak juga, dan anaknya juga dididik dengan didikan agama, dengan ketaatan kepada Allah, mulai dari lingkungan di dalam keluarganya, penanaman akidah tauhid, penekanan tentang mengamalkan sunnah Nabi SAW, melakukan kebaikan-kebaikan. Pertama sekali tentunya kepada orang tuanya, diberikan penekanan oleh orang tuanya kepada adik-beradiknya, kepada saudara-saudaranya, bahkan kepada kaum muslimin yang lain, bahkan juga kepada makhluk Allah yang lain. Maka semua hasil usaha dari orang tua tersebut dan juga hasil usaha dari anaknya kepada cucunya berarti menyambung juga, insya Allah dia juga akan mendapatkan bahagian pahala dari cucunya, dan terkhusus tentunya dari anaknya sendiri. Karena sini telah disebutkan sesungguhnya kedua orang tua akan mendapatkan pahala dari amalan anaknya, amalan salehnya, duna ayan qosa min ajrihi syai'un, tanpa adanya dikurangi pahala anak itu sendiri yang dia sendiri melakukannya. Tentunya kita mengetahui bahwa orang yang melakukan amalan saleh tentunya dia mendapatkan pahala untuk dirinya sendiri. Maka apakah bisa orang lain mendapatkan pahala dari amalannya itu? Bisa, diantaranya adalah amalan anak yang saleh, yang akan diperoleh pahalanya oleh orang tuanya, oleh ayah dan ibunya. Li'annal walada min sa'yihima wa kasbihima, karena sesungguhnya anak yang hidup di dunia ini adalah merupakan hasil usahanya, jerih payah dari kedua orang tua. Mulai dari
Ya, kita mengatakan mohon maaf mulai dari hubungan badan antara suami dan istri yang halal, ya, maka Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan istrinya hamil dan memiliki dan lahir anak, dan Allah berikan umurnya panjang dan dia melakukan, dan juga orang tuanya tidak hanya sebatas hanya ingin mendapatkan anak saja, akan tetapi juga punya usaha. Ini min kasbihima min sa'ihima wa kasbihima, pertama sekali adalah penyebab adanya anak di permukaan bumi ini karena adanya orang tua, ya, yang menikah, yang laki-laki dan perempuan, dan ibunya yang melahirkannya. Jika maksud dari li'annal walad min sa'ihima wa kasbihima adalah juga ya dari sisi memberikan pertumbuhan badan yang dia dengan izin Allah, dengan sebab dari tentunya Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan dia, dan orang tua memperhatikan nafkahnya, ya, memberikan makan dan minumnya, dan Allah panjangkan umurnya, maka ini juga termasuk min sa'ihima wa kasbihima. Juga poin yang ketiga dari anak tersebut merupakan hasil usaha dari kedua orang tuanya, ayah dan ibunya, ya, yaitu dalam pendidikan agamanya. Ya, karena sudah pasti kalau dikatakan anak itu anak yang saleh, yang dia beramal salehah, beramal amalan yang salehah, tentunya ya bukan dalam urusan dunia, tetapi dalam urusan akhirat, dalam urusan ibadah, dalam urusan ketaatan, dalam urusan dia ya melakukan ketaatan kepada Allah, yang orang tuanya terus memperhatikannya mulai dari kecil, ya, bahkan kalau para ulama mengatakan ya untuk mencetak anak-anak yang saleh atau generasi-generasi anak-anak yang saleh, mulai pertama sekali bisa kita katakan urutannya adalah seorang ayah atau seorang laki-laki atau perempuan yang ingin menikah, laki-laki mencari pasangannya wanita dan wanita mencari pasangannya laki-laki, maka ya diperhatikan agamanya. Ya, Anda menikah dengan seorang yang dia kalau laki-laki adalah yang saleh, kemudian yang perempuan adalah salehah. Ya, saleh dan salehah tentunya seperti yang kita ketahui adalah yang mengikuti aturan Allah, yang bertauhid, yang meninggalkan kesyirikan, yang mengamalkan ibadah sesuai dengan sunnah Nabi, meninggalkan amalan-amalan yang menyelisih sunnah atau amalan bid'ah, ya, yang berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi dosa-dosa kecil, walaupun itu tidak mungkin juga pasti seorang terus melakukan dosa kecil, namanya manusia yang tidak maksum, ya, dan juga betul-betul berusaha menjauhi dirinya menjauhkan diri dari melakukan dosa-dosa besar, ya, dan baik hubungannya kepada Allah, ya, selalu menjaga hak-hak Allah Subhanahu wa taala, apa yang akan dia tunaikan hak Allah, begitu juga dia menunaikan hak manusia. Seorang laki-laki seperti ini sudah dewasa, juga seorang wanita yang seperti ini yang sudah dewasa, ya, maka mereka menikah. Dan ini awal adalah mulai dibentuknya generasi yang saleh dan salihah. Walaupun ya semuanya ketentuan Allah, apakah mereka berdua sudah menikah kemudian belum punya anak, itu juga takdir dari Allah. Kemudian juga tahapannya yang disebutkan juga oleh para ulama dan secara khusus asatidzah kita yang mungkin mengarang kitab berkaitan dengan membentuk keluarga sakinah. Ya, di antaranya juga ada buku Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dan yang lain-lainnya dari ulama kita. Bahkan juga ada asatidzah kita yang menulis bahasan berkaitan dengan menunggu buah hati, dan juga Ustaz Yazid ada kitab berkaitan dengan bagaimana juga tahapan kita untuk menjadikan anak tersebut anak yang saleh dan salehah setelah memilih pasangan yang saleh dan salehah yang beragama. Ya, bukan semata-mata hanya dilihat dari tinjau dari sisi dunia, ya, kaya, harta banyak, kecantikan, tampanan atau keturunan bangsawan, tidak, tapi karena agama. Dan itulah Nabi SAW mengatakan fadhfar bizatiddin taribat siyadak. Maka pilihlah seorang yang menjadi pasangan hidup Anda, wahai laki-laki atau perempuan,
yang Anda pada suatu saat akan menjadi suami dan istri, bahkan menjadi ayah dan ibu. Ya, jadi memilih pasangan yang saleh atau salehah. Kemudian juga disebutkan di tahapan berikutnya juga ini memberikan pengaruh walaupun tidak secara mutlak ketika membuat acara walimah pernikahan, maka juga berusaha untuk mengamalkan sunnah. Ya. Karena ini merupakan awal juga yang baik, diharapkan ini ada merupakan dasar atau akar yang baik ya untuk membentuk anak yang saleh dan salehah ya. Maka kita hindari hal-hal yang di situ mungkin ada maksiatnya, seperti misalnya ada ikhtilat ketika adanya pernikahan walimah pernikahan antara laki-laki dan perempuan tidak ada dipisah ya, dan yang lainnya mungkin di antaranya juga musik, karena itu merupakan perbuatan dosa ya. Dan berusaha semaksimal mungkin menerapkan hal-hal yang terus berentetan ya sampai dia memiliki anak yang diberikan oleh Allah rezeki hidup di dunia. Kemudian juga ketika kalau kita katakan malam pertama ataupun tidak dan seterusnya, dan dia berniat untuk mendapatkan anak ya, agar anak tersebut menjadi anak yang saleh, maka dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan disebutkan di dalam kitab Syekh Albani ya, Jilbab Al-Mar'ah Al-Muslimah. Ada juga kitab yang lain, Adabuz Zafaf, berkaitan dengan adab ya pengantin baru atau orang yang baru menikah. Ini ada kitab Syekh Albani, beliau keluarkan hadis-hadisnya yang sahih. Jelaskan bagaimana malam pertama juga didoakan ya, dipegang ubun-ubun istri, kemudian ada doanya, kemudian diajak salat ya sunat dan seterusnya. Kemudian nanti ada doa ketika berhubungan, bismillah Allahumma jannib bisyaitan wa jannib bisyaitan ma razaqtana, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan anak ya, berikan rezeki berupa anak dan dijauhi daripada gangguan syaitan. Karena ada di dalam penjelasan hadis tersebut, bagi seorang istri atau seorang suami yang dia melakukan hubungan yang halal tersebut, dia tidak baca doa ini, maka seperti juga makan, ketika tidak berdoa maka syaitan akan ikut bergaul dengannya ya. Maka ini juga salah satu penyebabnya ya. Maka oleh sebab itu ini juga perlu diperhatikan ya, bagi yang ingin menikah, begitu juga harus diperhatikan ini adab yang insyaallah dengan izin Allah adanya rezeki berupa anak yang diberikan oleh Allah, ini akan merupakan cikal bakal anak yang saleh dan saleh. Kemudian juga setelah melahirkan ya, atau setelah dilahirkan oleh hari pertama dan seterusnya ya, maka juga diperhatikan tentunya kembali secara khusus dikatakan oleh para ulama ya, sebagaimana juga ibu secara khusus ya, apa yang dia makan dari yang halal ini akan menumbuhkan daging atau darah yang halal ya. Dan kita mengetahui bahwa seorang anak yang berada di dalam perut ibunya masih janin itu akan mendapatkan nutrisi makanan dari ibunya. Maka juga ibu harus memperhatikan makanannya, jangan memakan dari makanan yang diharamkan zatnya. Baik misalnya contoh makan babi wa ilazbillah, anjing, ataupun minum khamar, ataupun maaf kita mendapatkan ada sebagian ibu-ibu bahkan dia merokok, dan ini kan dia dalam keadaan hamil ya. Ini sebenarnya merusak fisik jasmaninya dalam perut ibunya janin, begitu juga merusak agamanya ya, walaupun dia belum dilahirkan. Karena ya mestilah seorang janin yang masih berada dalam perut ibunya dia mendapatkan nutrisi makanan yang halal, tentunya juga bergizi yang layak untuk membuat pertumbuhan badannya sehat ya. Kemudian juga yang halal, karena ini memberikan pengaruh. Sebagaimana kita mengetahui di dalam hadis bahwa daging yang tumbuh dari makanan yang tidak halal, maka nerakalah yang berhak untuk membakarnya, atau nerakalah tempatnya. Berarti sebenarnya memang anak itu tidak ada salahnya ya, karena dia juga tidak tahu dia masih janin, tetapi memberikan pengaruh. Maka di sini seorang ibu yang salehah, telah kita sebutkan tadi, maka memilih istri yang salehah, seorang ibu yang salehah
akan melahirkan anaknya mungkin yang pertama, kedua, ketiga dan seterusnya, terus dilakukan hal yang sama. Dari hubungan, kemudian doanya, kemudian juga makanannya diperhatikan dari hal yang dihalalkan. Berarti di sini juga memberikan kerjasama yang baik juga, bukan hanya dari ibu tetapi juga dari ayah, dari seorang bapak, seorang suami yang memiliki tanggung jawab nafkah. Maka juga carilah nafkah yang halal wahai para suami, ya, dan berikan untuk istri dan anak Anda, atau untuk nutrisi makanan kepada anak yang masih ada di dalam perut istri Anda atau janin, ya. Maka ini sebenarnya menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi kita semua. Hati-hati dalam perbuatan-perbuatan yang secara khusus mencari rezeki dengan cara yang diharamkan, ya. Masih ada orang yang menerima sogok, menyogok. Masih ada orang-orang yang bahkan dia sudah punya harta yang banyak tetapi dia masih korupsi, dan ini harta-harta yang diharamkan. Atau dia bekerja di tempat-tempat yang diharamkan, ya, atau di hasilnya yang haram, apa misalnya kerja di tempat atau pabrik minuman khamar, rokok dan yang lainnya, ya. Dan hal-hal yang di situ adalah ada syubhat, yang keluar harta tersebut dia miliki adalah harta yang haram atau yang syubhat. Ini akhirnya sebagaimana kita ketahui, pastilah seorang ayah tersebut atau seorang suami dia akan membelikan nafkah makanan, minuman, lalu dimakan oleh istrinya, lalu dia tanpa sadar bahwa ada janin di dalam perut istrinya yang akan melahirkan anak, ya, akan lahir seorang anak, dan ya kita kasihannya akan tumbuh dari hal yang diharamkan. Maka ini juga sangat perlu diperhatikan oleh kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga setelah lahir ke dunia ini juga kembali diperhatikan juga makanannya. Karena masalah makan dan minum ini kan tidak berhenti, dan paling utama adalah sebagai kepala keluarga yang menafkahi, dia harus mencari rezeki yang dihalalkan, jangan yang syubhat, apalagi betul-betul hal itu yang sudah jelas keharamannya tempat dia bekerja. Begitu juga dari sisi makanannya, jangan memberikan makanan misalnya dari curian atau dari yang lainnya, dari hasil rampokan, dari ini dan itu, dari istilahnya curang dalam perdagangan, dalam timbangan dan yang lainnya. Dia dapat untung memang benar, atau dari harta yang riba. Ya, seorang ayah mungkin bekerja di tempat yang riba, atau mungkin bahkan seorang ibu, ya, juga dia masih bekerja di situ. Maka ini akan menjadi yang kita belikan makanan dan minuman, kemudian dimakan dan diminum oleh seorang istri tadi, dan dia masih mendapatkan di dalam perutnya ada janin, dan inilah yang dikhawatirkan. Jadi awal untuk mencetak generasi yang saleh atau salihah itu ternyata ada hal-hal yang menghalanginya, walaupun semuanya menginginkan itu, walaupun kita mengetahui dalil ini yang luar biasa bagaimana penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan seterusnya ketika sudah mumayyiz maka diajarkan, ya, diajarkan mulai dari Al-Qur'an agar dia dapat membaca Al-Quran dengan baik. Kalau seandainya orang tuanya tidak bisa atau tidak mampu atau karena sibuk dan yang lainnya, maka dititipkan di tempat belajar. Kalau dulu namanya kutab, ada majelis-majelis tempat anak-anak belajar halaqah ilmu di masjid, yang namanya kutab di zaman dahulu. Dan begitulah kita mendapatkan para ulama menjadi ulama mulai dari kecilnya, diantarkan oleh ibunya, oleh ayahnya, disekolahkan, termasuk di sekolah sekarang atau secara umum misalnya baik formal ataupun informal. Dan juga dia akan menyerap pelajaran yang lain agama, ya. Dan ini subhanallah, orang tua harus ikut andil kedua-duanya, ya. Dan hati-hati, saya mengatakan hati-hati sebagai garis bawah, ada keinginan orang tua memasukkan anaknya atau mendidik anaknya ke pendidikan agama, masukkan ke sekolah agama, ternyata qadarallahu ma syafa'al, yang dipelajari di sekolah bukan
pelajaran agama yang benar, dalam arti penanaman akidah tauhid, menjauhi diri daripada kesyirikan. Setiap beramal mestilah mengikuti dalil sunnah, yaitu hadis-hadis Nabi. Jangan melakukan amalan bid'ah. Ternyata kita mendapatkan adanya di sekolah-sekolah tersebut yang dibayangkan oleh orang tua anaknya ini akan menjadi anak yang saleh atau saleh. Ternyata di dalamnya ya modul dari pelajarannya ternyata jauh daripada kebenaran, jauh daripada dalil Al-Quran dan Sunnah, karena penerapan agama. Bahkan mohon maaf kita mengatakan ada sebagian sekolah itu bahkan mulai dari taman kanak-kanak dikatakan sekolahnya Islami. Ternyata di situ anak-anak diajarkan musik, mendengarkan musik, diajarkan berjoget, ya, dan yang lainnya. Maka ini subhanallah bagaimana ya bisa mencetak generasi yang dikatakan al-anak al-waladus saleh. Walaupun amalan soleh itu kan banyak, ya. Bisa jadi dari satu sisi itu mungkin dia salat, benar salatnya, insya Allah orang tua akan mendapatkan pahalanya, kedua-dua orang tua yang mendapatkan pahala. Tapi dari amalan yang lain yang tadi kita salah menitipkan anak kita di sekolah yang tidak, kali kita katakan tidak sunnah, tidak sesuai dengan ya dalil, khususnya berkaitan dengan pelajaran agama, maka ini juga menjadi suatu yang kita khawatir pengaruh ke anak tersebut sudah pasti, karena dia mendapatkan ilmu tersebut dari sekolah tersebut. Akhirnya juga mengamalkan hal-hal yang tidak benar. Maka banyak yang perlu dipikirkan oleh setiap orang tua. Tahapan-tahapan tersebut terus dilakukan, termasuk untuk mendidik anak yang saleh, yaitu lingkungan di dalam rumah. Lingkungan dalam rumah, seorang ayah dan ibu menjaga salat, seorang dan adik-adik mungkin abangnya yang sudah duluan lahir dan sudah besar, kemudian nanti ada adiknya, dan lingkungan ini harus diciptakan di dalam kehidupan rumah tangga. Ya, adanya amar ma'ruf nahi mungkar, ketika ada kebaikan maka dianjurkan, sama-sama mengingatkan, ketika ada kesalahan maka dinasihati, dan begitu seterusnya. Di antara suami dan istri, di antara orang tua dan anak, ya, harus diciptakan di dalam kehidupan rumah tangganya secara khusus, karena di dalamnya ya, bahkan para ulama menyebutkan lahirnya generasi yang saleh, ya, apalagi pemimpin yang saleh itu mulai dari dalam rumah tangganya, dalam keluarganya, kemudian juga baru pengaruh dari sekolahnya. Juga pengaruh yang lain adalah, ini juga perlu diperhatikan, teman-teman di dalam sekolahnya, atau bahkan teman ya dia bermain, ya, pastilah anak-anak itu dia bermain keluar dari rumahnya di luar jam sekolah atau pas libur, maka ini juga akan membentuk anak itu menjadi anak yang saleh. Ketika anak itu dibiarkan saja orang tua terlalu berbaik sangka, apalagi di zaman sekarang ini luar biasa fitnahnya, ya, pergaulan bebas dan yang lainnya, atau sesama mereka bukan pacaran tapi mereka ya dilihat kawan-kawannya tidak ada salat, ya, kalau kemana-mana pegang HP jet dan tidak ada baca Al-Quran, tidak ada hadir di majelis ilmu, maka ini berat sekali wahai kaum muslimin, ya, kalau kita katakan untuk menjadi anak itu anak yang saleh. Bahkan tidak sedikit kita mendapatkan nasallallahu salamata wal afiyah, orang tua yang sudah maksimal rasanya melakukannya, tetapi ternyata anaknya kok mau berhenti belajar agama, bahkan ya, tidak mau belajar lagi, ya, bahkan bergaul dengan orang-orang yang tidak baik, akan mungkin ada bahkan sudah dari kecil saja sudah merokok. Maka ini subhanallah, pengaruh kawan itu sangat besar sekali, pengaruh teman. Sebagaimana selalu kita dengar, almaru ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil. Nabi SAW mengajarkan kepada kita nasihat yang agung, baik kepada orang tua, kepada ayah ibu, kepada ya kita semua, termasuk kepada anak-anak, ya, siapa teman dekatnya yang selalu bersamanya, dan ini membentuk karakter dirinya. Maka banyak yang perlu kita pikirkan wahai seorang ayah dan ibu untuk mencetak, mendidik menjadi anak-anak yang saleh tersebut. Ya, lakukan itu, maksimal melakukannya. Walaupun kalau dikatakan mesti uang Anda habis, tapi untuk kemaslahatan anak menjadi anak yang baik, yang menjadi anak yang saleh dan salehah, lakukan. Karena seluruh harta pun yang Anda keluarkan di jalan Allah
atau untuk anak, untuk kebaikan anak itu juga akan menjadi tabungan pahala dan tidak hilang begitu saja. Dan begitu tahapan terus sampai pada suatu saat tentunya dia akan mandiri, ya, dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Najm ayat 39, wa laisa lil insani illa ma sa'a. Ya, dan tidaklah apa yang diambil atau didapati oleh seseorang, ya, dari kebaikan ataupun dari keburukan, dari pahala dan dosa, kecuali apa yang telah dia usahakan. Ini pertama untuk pribadi-pribadi, atau dalam arti yang lain dikatakan di sini, dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Diusahakannya dia pribadi, dan juga diusahakannya, ya, seperti anak tersebut, apa usaha orang tua. Seperti tadi, dengan hubungan yang halal, maka dengan izin Allah maka dia lahir. Dengan nafkah yang halal, dengan yang konsumsi oleh ibu yang makanan yang halal, dan seterusnya yang telah kita sebutkan tadi. Ini namanya adalah hasil usaha, dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Surah An-Najm ayat 39. Sebagaimana yang dijelaskan oleh beberapa para ulama tafsir, ya, saya ingin memberikan faedah dari penjelasan ayat ini secara singkat. Ya, diantaranya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam tafsirnya menafsirkan ayat ini, bahkan ayat juga sebelumnya, karena ada hubungannya wa alla taziru waziratu wizra ukhra. Tidaklah dosa seorang itu dipikul oleh orang lain. Ya, kemudian sambungan ayat setelahnya wa laisa lil insani illa ma sa'a, dan tidaklah seorang itu memperoleh kecuali dari hasil usahanya. Sa'di mengatakan wa fi tilka suhuf ahkamun katsirah min ahammiha ma dzakarahu Allah biqaulihi ay kullu amilin lahu amalahu al-hasan wa sayyi. Setiap orang yang beramal dia akan memiliki amalannya baik dan buruk. Ya, falaysa lahu min amali ghairihi wa sa'ihim syai', dan tidak ada hubungannya dengan amalan orang yang lain. Wala yatahammalu ahadun an ahadin dzanban, dan tidak ada seorang itu memikul dosa orang yang lain. Tapi di situ berkaitan dengan bahasan kita, anak itu adalah dikatakan illa ma sa'a, maka dikatakan min sa'ihima wa kasbihima. Ya, hasil dari hasil usaha kedua orang tua. Kemudian juga dikatakan di dalam penjelasan tafsir yang lain dari ulama sunnah atau ahli sunnah jamaah menjelaskan tentang ayat ini. Di antaranya kalau kita baca ya, penjelasan dari Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya Al-Quran Al-Azim. Terkhusus hanya mengambil ayat ini, ya, walaupun ada hubungannya dengan sebelumnya, alla tazir waziratu wizra ukhra wa laisa lil insani illa ma sa'a. Ini juga sempat kita sampaikan pada penjelasan yang sebelumnya, ya, yang bermanfaat untuk yang dilakukan oleh orang hidup untuk si mayit, ya, diantaranya doa atau istighfar, ya, dan kita telah sampaikan secara khusus. Mari kita dengarkan bersama, dan saya mengatakan, dan saya pernah juga menyampaikan tentang pembahasan ini dalam beberapa kajian untuk memberikan pencerahan kepada kaum muslimin dan muslimat secara khusus, dan secara khusus kita orang-orang Indonesia yang mereka notabene-nya kita semua mengaku bermazhab Syafi'i. Ya, dan ini Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala memiliki tafsir yang agung sekali, yaitu tafsir Al-Quran Al-Azim, dan beliau seorang ulama besar bermazhab Syafi'i. Ya, dengarkan penjelasan dari beliau tentang ayat ini, wa laisa lil insani illa ma sa'a, dan tidaklah seorang itu mendapatkan memperoleh sesuatu kecuali dari usahanya sendiri. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, kama la yuhmal alaihi wizru ghairi, sebagaimana ayat yang sebelumnya seorang tidak dipikul dosa orang lain, kadzalika la yuhassilu minal ajri, begitu juga seorang tidak akan mendapatkan dari pahala illa ma kasabahu li nafsi, kecuali dari hasil usahanya sendiri. Ya, kalau kita katakan kecuali hasil usahanya sendiri ketika dia berada di dunia, dia masih hidup.
Adapun setelah mati, ya, maka ada amalan-amalan yang dilakukan secara khusus. Mohon maaf, kita mengatakan bacaan Al-Quran yang dihadiahkan kepada orang yang meninggal. Ini bahasan Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya. Ini beliau mengatakan, ya, wa min hadhil ayatil karimah, dan di antara ayat yang mulia ini istanbata Asy-Syafi'i. Ini Imam Syafi'i sendiri yang mengambil, ya, istinbat, ijtihad dari pemahaman hadis ini, pemahaman dari ayat ini. Ya, beliau mengatakan wa manittaba'ahu, bahkan orang-orang yang mengikuti mazhab Syafi'i. Apa pendapatnya? Anal qira'ata la yasilu ihda'u sawabiha ilal mauta. Ini garis bawahi, perhatikan nanti Anda kalau ingin percaya, kalau ingin betul-betul, ya, percaya apa yang saya sampaikan, ya, baik sudah memiliki kitab tafsir Imam Ibnu Katsir yang terjemahan ataupun yang dicetak berbahasa Arab, ya, lihat tafsir ayat ini, surah An-Najm ini. Ya, surah An-Najm ayat 39 ini, wa lisalil insani illa ma sa'a. Apa pendapat Imam Syafi'i dan orang-orang yang mengikuti mazhab Syafi'i, ya, atau ulama-ulama Syafi'iyah mengatakan anal qira'ata, sesungguhnya bacaan Al-Qur'an, la yasilu ihda'u sawabiha ilal mauta, tidak sampai ketika bacaan Al-Qur'an tersebut, ya, dihadiahkan untuk orang yang telah mati. Orang yang hidup baca Quran, apapun namanya, mau surah Al-Baqarah, mau Yasin, mau semua Al-Quran 30 juz, kemudian diniatkan, bahkan mungkin diucapkan, nih saya baca untuk saya hadiahkan pahalanya kepada orang yang telah mati. Maka pendapat Imam Syafi'i dan orang-orang yang mengikutinya mengatakan la yasilu, tidak sampai, ya. Maka jangan kita menyusah-nyusahkan diri kita melakukan suatu amalan yang kita lakukan, baca Al-Quran, ternyata tidak sampai pahalanya kepada kita. Li'annahu laysa min amalihim wala kasbihim, karena itu tidak sampai ke mayat tersebut, orang yang meninggal, karena itu bukan hasil usaha dia, bukan amalan dia, amalan orang yang hidup. Walihada lan yamdud ilaihi Rasulullah SAW ummatahu wala hathahum alaihi, sebab itu tidak ada dianjurkan oleh Nabi SAW satu pun dalam riwayat hadis silakan baca. Maka Nabi SAW juga kita mengetahui bagaimana anaknya meninggal, bagaimana istrinya duluan meninggal, ya. Ketika Rasulullah SAW juga sudah meninggal, bagaimana yang dilakukan oleh sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, dan sahabat yang lain. Ya, ketika Abu Bakar meninggal, bagaimana dilakukan oleh Umar, Utsman, dan Ali, dan seterusnya sahabatnya. Apakah ada kita mendapatkan baca Quran lalu mereka menghadiahkan agar sampai pahalanya kepada sama sahabat atau bahkan kepada Rasulullah? Tidak ada. Ini sudah jelas. Ya, ini perkataan luar biasa dari Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya yang menjadi pelajaran semua bagi kita umat Islam, secara khusus di negeri kita yang notabene-nya mengatakan bermazhab Syafi'i. Dan inilah amalan ulama-ulama Syafi'i dan pendapat ulama-ulama Syafi'i. Jadi jangan melakukan amalan yang sia-sia, mencapek-capekkan diri kita, ya. Maka subhanallah, kalau Anda membaca Al-Quran niat untuk diri Anda sendiri, Masya Allah, ini luar biasa, pahalanya besar, ya, untuk kita. Kecuali kalau kita bahas, ya, berkaitan dengan anak yang saleh, maka sampai, ya, ini kan secara khusus nanti kita akan mendapatkan hadis yang selalu kita dengar, waladun salih yad'u lahu, ya. Begitu juga ini sedikit pelajaran yang sangat berharga yang mesti kita ketahui bersama, agar kita belajar agama ini tidak taklid, tidak taksub, tidak mengikuti apa saja yang kita anggap itu adalah benar menurut kita, tetapi ternyata bahkan menurut ulama-ulama besar di zaman dahulu yang telah mendahului kita tidaklah benar dalam amalan-amalan tersebut. Maka mesti kita rujuk kepada kebenaran. Bahkan Imam Ibnu Katsir kembali melanjutkan penjelasannya dalam tafsir Imam Ibnu Katsir Al-Quran Azim. Beliau mengatakan wala arsyadahum ilaihi binassin wala ima. Ya, bahkan tidak ada satu nas pun yang disampaikan oleh Nabi SAW. Bahkan misalnya ada isyarat-isyarat, ya, Nabi mengatakan atau dengan isyarat bahwa mesti dibaca Al-Quran atau baca Al-Quran hadiahkan untuk yang meninggal sampai pahalanya. Tidak ada, bahkan isyarat saja tidak ada, apalagi nas. Walam yunqal dzalika an ahadin minas sahabah, bahkan tidak ada satu sahabat pun yang kita dapatkan melakukannya. Silakan buka biografi kehidupan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain.
Apalagi khulafa ar-rasyidun dikatakan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Berpegang teguhlah kalian kepada sunnah Nabi dan sunnah khulafa ar-rasyidin yang 4 tersebut. Terkhusus ketika terjadi perselisihan dan perselisihan pendapat dan mungkin ya kita mungkin melihat adanya amalan orang yang salah, maka kembali kepada amalan sahabat. Di sini Imam Ibnu Katsir memberikan penekanan bahwa amalan sahabat itu adalah merupakan hujjah. Ya, walau kana khairan, dan ada ungkapan dari para ulama, ya, walau kana khairan la sabaquna ilaihi. Kalau seandainya suatu itu baik, maka tentunya sahabat telah mendahului kita dalam melakukannya. Kalau seandainya perbuatan menghadiahkan bacaan Al-Quran untuk orang yang meninggal itu adalah baik, maka sahabat telah melakukannya. Ternyata tidak. Ya, ternyata tidak ada. Wababul qurubat yuqtasaru fihi 'ala nusus. Nah, ini juga menjadi kaidah yang disebutkan oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah dari dahulu sampai sekarang. Ya, dan berkaitan dengan bahasan kita mendekatkan diri kepada Allah harus ada nasnya, harus ada dalil. Wala yatasarrafu fihi bi anwa'il aqyisah, bahkan tidak bisa mengambil kias kalau tidak ada dalil. Dan kita mengetahui sumber hukum Islam Al-Quran, Sunnah, ijma, kias. Kias yang keempat. Kias itu tidak boleh juga dikiaskan kalau tanpa ada dalil, pertama sekali nas yang ada. Dalil pegangan pertama. Kemudian juga ada syarat-syaratnya kalau kita belajar usul fikih, belajar syarat-syarat kias itu baru dikatakan kiasnya benar dan tidak fasid, tidak rusak dan tidak salah. Ya, maka harus cocok yang mengkiaskan dengan yang dikiaskan. Ya, dan ini juga perlu kita ketahui bi anwa'il aqis, apapun bentuknya, wal ara, apalagi kata Imam Ibnu Katsir, apalagi kita mengandalkan pendapat kita. Menurut saya, menurut akal saya, enggak bisa. Ya. Semuanya dengan nusus kata beliau, wala babul qurubat yuqtasaru fi 'ala nusus. Fa amma du'a wa sadaqatu fadaka mujma'an 'ala wusuliha. Adapun ada orang yang mengatakan bagaimana dengan doa dan sedekah, kata Imam Ibnu Katsir, ijma' konsensus para ulama bahwa sampai pahalanya dihadiahkan untuk orang yang telah meninggal, ya, baik dia ada hubungan keluarga dengan dia, anaknya kepada bapaknya, bapak untuk anaknya, atau suami untuk istri, atau sebaliknya, atau bahkan orang yang lain. Maka ini kata Imam Ibnu Katsir mujma'un ala wusuliha wa mansusun minasyari' alaihima. Bahkan ada nas syariat yang menjelaskannya. Di antaranya adalah kata Imam Ibnu Katsir, idza matal insan qata'a amalu ila min thalath. Apabila seorang anak manusia meninggal maka terputus amalannya kecuali 3. Ya, dan telah kita ketahui hadis tersebut. Dan berkaitan dengan penjelasan ini ditambah dalilnya oleh Syekh Dr. Amin bin Abdullah Asy-Syaqawi hafizahullah taala, rawa Ahmadu fi musnadihi, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Musnad dari Musnad Aisyah radhiyallahu anha, nomor riwayatnya 24032 dan ditahqiq oleh para ulama hadis, hadisnya hasan li ghairihi. Dari jalan Ummul Mukminin ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu bersabda, inna atyaba ma akala ar-rajulu min kasbihi wa inna waladahu min kasbihi. Ini sangat jelas sekali berhubungan dengan ayat di atas. Dan bahasan kita poin yang keempat, sesungguhnya yang terbaik dari apa yang dimakan oleh seseorang adalah hasil usahanya sendiri. Ya. Maka sebab itu kita mengetahui bahwa diharamkannya kalau tidak ada unsur darurat meminta-minta, harus berusaha bekerja. Lagi minta sana minta sini, hutang sana hutang sini, bekerja. Ya, cari kerja yang halal. Apalagi ada saya mendapatkan seorang saudara kita bercerita tentang keluarganya yang dulu dia kaya raya, tapi memang qadar Allah tentunya putarkan kehidupan ini, dia jadi bangkrut atau apa, jadi miskin. Lalu dia putus asa, lalu dia tidak punya semangat lagi untuk bekerja. Sementara dia seorang suami yang mesti menafkahi anak dan istrinya dan tidak boleh berpangku tangan. Ya, terus bekerja, apapun yang Anda dapatkan, di situ ada takdir Allah tentang rezeki kita. Ya, dan jangan suka hutang sana hutang sini. Tidak mau bekerja tapi hutang sana hutang sini. Bagaimana ketika ditanyakan bagaimana Anda cara membayarnya? Enggak ada. Karena enggak bekerja. Maka di sini disebutkan inna atyaba ma akala rajulu min kasbi wa inna waladahu min kasbi. Dan sesungguhnya berkaitan dengan bahasan kita, dan sesungguhnya anak itu dari hasil usaha orang tuanya. Mungkin dalam situasi kita lihat di sini sepertinya belum selesai bahasan kita, ya. Karena saya mesti menjelaskan tadi yang cukup
bermanfaat untuk kita. Tapi kita selesaikan bahasan yang keempat ini, ada penjelasan yang lain sedikit lagi. Nah, bahasan ini ada 5 poin. Qala Syekh Nasiruddin Albani rahimahullah taala, di sini dinukil oleh Syekh Dr. Amin bin Abdullah Syaqawi hafizahullah taala, tulisan di dalam buku kitab Syekh Albani atau tulisan dari Syekh Albani Muhammad Nasiruddin Albani ahli hadis yang kita ketahui bersama, yang buku beliau ini sangat terkenal sekali, bahkan sudah diterjemahkan juga ke dalam bahasa Indonesia, itu Ahkamul Janaiz, berkaitan dengan hukum-hukum jenazah. Di sini disebutkan referensinya halaman 217. Ya, Syekh Albani rahimahullah taala yu'ayyidu ma dalat alaihi al-ayatu wal hadis. Ya, beliau menguatkan apa yang kita bahas tadi, yang beliau bawakan pertama sekali tentunya dari ayat Al-Qur'an seperti yang telah kita sebutkan tadi dalam surah An-Najm ayat 39. Begitupun hadis-hadis yang banyak ya secara khusus berkaitan dengan ini, dan hadis-hadis sahih waradat fi intifa'il mayyit yang ada penjelasan dalam kitab Ahkamul Janaiz tersebut yang bermanfaat untuk si mayit bi amali waladihi salih, yaitu amalan anaknya yang saleh. Disebutkan di sini kas-shadaqah, di antaranya sedekah anak tersebut, wasiyam, di antaranya puasa anak tersebut, wal idqu, di antaranya adalah mungkin anak tersebut dia memerdekakan budak, apalagi seandainya budak itu adalah bapaknya, ya, walaupun dia nanti setelah itu meninggal, bermanfaat. Wal hajju, begitu juga pelaksanaan ibadah haji, umroh, dan yang lain-lainnya. Disinilah dalil yang sangat jelas bahwa menunjukkan semua amalan anak saleh akan mengalir pahalanya kepada orang tua. Jadi tidak hanya doa saja, walaupun dalam hadis tersebut kita mengetahui secara khusus waladun salih yad'u lahu, anak yang saleh yang mendoakannya. Maka saya mendengarkan pendapat seorang ustadz, tapi di sini tentunya salah, yang mengatakan yang secara zahir aja mengambil dalil bahwa hanya doa saja. Dan ini kurang lengkap dalam penjelasan, karena dalilnya banyak sekali, dan Syekh Albani telah menyebutkan di dalam kitabnya Ahkamul Janaiz. Riwayat Imam berikutnya adalah riwayat Imam Bukhari dan Muslim dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Kalau kita lihat catatan kakinya, di dalam Sahih Bukhari nomor hadis 1388 dan dalam Sahih Muslim nomor hadis 1004 dari hadis Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, ibunda kita, anna rajulan qala lin Nabi sallallahu, ini sebenarnya pernah kita sampaikan hadis ini. Sesungguhnya seorang laki-laki bertanya atau berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ibuku inna ummi uftutilat nafsuha, ya, sesungguhnya ibuku telah meninggal dunia, ya, dan saya mengetahui bagaimana karakter sifat ibu saya, dan saya mengira kalau seandainya dia hidup, ya, dia berbicara pasti dia akan ingin bersedekah. Tetapi dia tidak jadi bersedekah, dia telah meninggal dunia. Fahalha ajrun in tasaddaqtu anha, apakah akan sampai pahala kalau saya sedekahkan, saya hadiahkan untuk ibu saya tersebut? Kata Rasulullah SAW, na'am, iya. Ini salah satu dalil menunjukkan sampainya amalan sedekah yang dilakukan oleh anak kepada orang tua yang telah meninggal. Dalam riwayat yang ini dikatakan fali ajrun an atasaddaqa anha, apakah saya mendapatkan pahala juga yang saya bersedekah untuknya? Berkata Nabi, na'am, iya. Jadi dua-duanya dapat. Mungkin ini yang dapat kita sampaikan. Sepertinya masih ada sambungannya pada pertemuan yang akan datang. 1 poin lagi, wallahu taala alam bishawab, karena keterbatasan waktu kita. Nah, demikian ikhwatul iman azinallahu wa iyyakum, para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian telah kita simak bersama pemaparan materi yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, ikhwatul iman, saat ini di studio menunjukkan pukul 18:06 waktu Indonesia Barat. Adapun waktu sholat maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru hari ini jatuh pada pukul 18:14 waktu Indonesia Barat. Ada lebih kurang sekitar 7 atau 8 menit ke depan untuk kita bersiap-siap melaksanakan sholat fardu maghrib. Dan sepertinya untuk soal jawab tidak bisa kita angkat, dan mohon maaf bagi para pendengar dan pemirsa yang mencoba untuk menelpon dan telah mengirimkan pesan singkat, tidak dapat kami baca dan kami angkat karena keterbatasan waktu kita yang ada di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, sebelum kita akhiri, mungkin ada sedikit ihtitam dari bahasan kita kali ini, Ustaz. Nah, ya, kaum muslimin dan muslimat, pendengar Radio Hidayah di mana saja berada, hafizakumullah taala jami'an. Secara
Singkat saja kita sampaikan kesimpulan dari poin akan sampainya amalan orang hidup untuk orang yang mati, yaitu diantaranya adalah amalan anak yang saleh dari amalan apapun yang dia lakukan, ya. Dan ini insyaallah akan sampai kepada kedua orang tuanya dengan rincian yang telah kita sebutkan dari awal tadi, maka harus dari hasil usaha kedua orang tua. Ya, hasil usaha daripada kedua orang tua. Mudah-mudahan ini adalah menjadi motivasi bagi kita semua, khusus orang tua yang diberikan oleh Allah anak, rezeki anak perempuan atau laki-laki, maka didiklah mereka agar ini menjadi tabungan pahala yang tidak pernah terputus, ya, sampai anak itu sendiri meninggal dunia. Wallahu taala alam bissawab. Nah, demikian. Terima kasih, jazakumullah khairan, barakallahu fikum, kita ucapkan kepada Ustadz yang telah memberikan tausiahnya di kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat tentunya bagi kita semuanya. Baik, Kota Iman, masih ada satu poin lagi insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan simak karena keterbatasan waktu kita yang ada. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan simak poin terakhir yang akan disampaikan oleh Ustadz di kesempatan yang akan datang. Baik sahabat hidayah dimanapun antum-antuna berada, sampai di sini kebersamaan kita dalam program kajian ilmiah Islam bersama guru kita Ustadz Heri Purnama LC Hafizahullah. Mudah-mudahan apa yang telah kita simak bersama mendapat ibrah dan pelajaran dari apa yang telah disampaikan oleh Ustadz di kesempatan yang berbahagia ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.